Halo semuanya, balik lagi di channel Halo Edukasi. Kita sering sekali mendengar kata lahar. Lahar merupakan material yang dikeluarkan oleh gunung berapi yang berasal dari dalam lapisan atmosfer bumi atau inti bumi. Lebih tepatnya, lahar merupakan material vulkanik yang keluar dari gunung berapi, yang berupa campuran batu, pasir, ataupun kerikil akibat adanya aliran air yang terjadi di lereng gunung. Lahar ini merupakan material gunung berapi yang biasa ada ketika sebuah gunung berapi sedang mengalami erupsi. Yang dinamakan banjir lahar atau banjir lahar dingin merupakan sekumpulan lahar yang dimuntahkan oleh gunung berapi dan sampai ke permukaan yang lebih rendah dengan bantuan atau dorongan dari air hujan. Lahar biasanya akan berada di sekitar gunung berapi yang tengah mengalami erupsi. Lahar yang berada di sekitar gunung berapi tersebut akan terbawa turun melalui lereng gunung ketika hujan turun dengan derasnya. Lahar yang dibawa turun oleh air hujan ini dapat mempunyai suhu yang dingin ataupun masih panas. Akibatnya, air hujan yang membawa serta material-material vulkanik dari lahar ini akan menerjang lahan yang berada di bawahnya ataupun pemukiman penduduk. Hal ini akan berakibat banyaknya kerusakan maupun dampak-dampak lain yang akan dihasilkan oleh banjir lahar dingin ini. Meskipun terjadinya banjir lahar ini bisa diprediksi sehingga masyarakat bisa menyelamatkan diri terlebih dahulu, namun banyak juga kerugian yang ditimbulkan dari banjir lahar ini. Setidaknya ada beberapa dampak yang dapat timbul akibat dari banjir lahar ini. Beberapa dampak yang ditimbulkan dari banjir lahar antara lain: 1. Terjadinya kerusakan fasilitas maupun sarana dan prasarana umum. Banjir lahar mempunyai sifat yang sedikit berbeda dengan banjir pada umumnya. Jika banjir pada umumnya dengan mudah merendam pemukiman masyarakat selama beberapa jam hingga beberapa hari, banjir lahar dingin ini tidak menggenangi seperti banjir tersebut. Banjir lahar dingin ini umumnya akan melewati sungai yang menjadi aliran dari gunung yang mengalami erupsi, sehingga banjir lahar ini akan memenuhi sungai tersebut terlebih dahulu. Namun ketika jumlah lahar yang turun dari atas terlalu banyak, air yang bercampur lahar ini bisa saja menerjang lahan yang ada di sekitar atau sepanjang aliran sungai tersebut. Karena terjangan yang kuat yang turun dari atas gunung dan membawa serta material-material berat seperti pasir, kerikil, maupun batu, hal ini akan menyebabkan terjadinya kerusakan pada fasilitas-fasilitas umum. Beberapa fasilitas umum yang biasanya diterjang oleh banjir lahar dan kemudian menjadi rusak adalah jembatan, jalan, tiang listrik, serta bangunan-bangunan yang berada di dekat aliran sungai tersebut. 2. Terjadinya kerusakan bangunan dan aset pribadi. Selain merusak fasilitas atau sarana dan prasarana umum, banjir lahar juga menerjang atau merusakkan bangunan milik pribadi. Beberapa bangunan milik pribadi yang bisa rusak akibat terjangan dari banjir lahar antara lain adalah rumah, ruko, toko, dan lain sebagainya. Selain bangunan, masih ada aset lain yang bisa rusak akibat adanya banjir lahar ini. Selain barang-barang rumah tangga yang bisa rusak, bagi yang mempunyai lahan persawahan ataupun peternakan juga akan mengalami kerugian yang semakin besar akibat dari luapan banjir lahar ini. Sawah yang diterjang banjir lahar akan dipenuhi material-material vulkanik dan tanaman yang sedang ditanam akan bisa mati. 3. Mengganggu jaringan listrik. Dampak dari terjadinya banjir lahar selanjutnya adalah mengganggu jaringan listrik. Gangguan listrik ini bisa disebabkan karena berbagai macam hal, misalnya tiang listrik yang roboh atau adanya pohon yang tumbang akibat banjir yang kemudian akan merusak jaringan listrik. 4. Mengganggu lalu lintas. Lalu lintas juga merupakan satu hal yang akan terganggu akibat adanya banjir lahar. Terlebih banjir lahar yang jumlahnya berlebihan hingga meluap ke jalan raya. Tentu saja hal seperti ini dapat mengganggu lalu lintas, baik bagi kendaraan roda 2 maupun roda 4. Terlebih banjir membawa sejumlah material berat, maka kelancaran lalu lintas akan semakin terganggu. 5. Menyebabkan lingkungan kotor. Sudah bukan rahasia lagi bahwa banjir akan menyebabkan timbulnya lingkungan yang kotor, banjir jenis apapun itu, termasuk banjir lahar ini. Air bah yang berwarna keruh dan membawa sejumlah material akan menyebabkan pengotoran di lingkungan. Akibatnya, lingkungan tidak hanya menjadi kotor namun juga becek dan lembab dan sangat mengganggu ruang publik untuk kehidupan. Terlebih banjir lahar mengangkut berbagai macam material vulkanik. Material vulkanik yang terbawa air tersebut akan bertumpuk di sepanjang jalan yang dilewati banjir tersebut. 6. Menyebarkan bibit penyakit. Banjir merupakan salah satu kondisi yang dapat menyebarkan bibit penyakit dengan mudah dan cepat. Banyak sekali penyakit yang timbul akibat banjir, diantaranya adalah infeksi saluran pernapasan akut, gatal-gatal, diare, batuk, dan berbagai penyakit kulit lainnya.
Itulah beberapa dampak yang ditimbulkan oleh banjir lahar yang menyerang suatu wilayah. Banjir lahar memang dapat mendatangkan banyak sekali kerugian. Selain dampak yang telah disebutkan, masih ada dampak lain yang akan kita rasakan meskipun secara tidak langsung. Indonesia merupakan negara yang banyak mempunyai gunung api yang masih aktif. Gunung-gunung api di Indonesia masih sering melakukan erupsi. Maka dari itu banjir lahar bukanlah menjadi sesuatu yang asing bagi masyarakat Indonesia. Beberapa kasus banjir lahar yang terjadi di Indonesia antara lain: banjir lahar akibat erupsi Gunung Merapi yang terjadi di beberapa daerah di sekitar gunung tersebut, seperti Magelang. Kasus ini terjadi pada tahun 2010. Banjir lahar akibat erupsi Gunung Kelut di Jawa Timur tahun 2016. Banjir lahar akibat erupsi Gunung Sinabung tahun 2015. Banjir lahar akibat erupsi Gunung Semeru yang belum lama ini terjadi, yaitu pada tanggal 4 Desember tahun 2021. Demikianlah informasi mengenai banjir lahar dan dampaknya. Jangan lupa like, subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan video dari Halo Edukasi.